Akhir Agustus lalu, masyarakat dihebohkan dengan berita penculikan hingga berujung tewasnya pemuda asal Aceh yang dilakukan oleh 3 oknum anggota TNI. Imam Mashkur, pemuda 25 tahun asal Biren, Aceh, tewas usai dirinya menjadi korban penculikan yang dilakukan oleh 3 oknum anggota TNI. Kabar menggemparkan ini mencuat setelah adanya penemuan jasad Imam Mashkur di Bendung Curug, Karawang, Jawa Barat pada 15 Agustus 2023. Kabar yang beredar, Imam Mashkur yang sehari-harinya berjualan kosmetik di daerah Rempoa, Tangerang Selatan, ternyata tidak hanya menjadi korban penculikan, namun dirinya pun menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh 3 oknum anggota TNI ini. Pihak TNI Angkatan Darat masih terus menyelidiki apa penyebab 3 anggota TNI ini melakukan penculikan terhadap pemuda 25 tahun asal Kabupaten Biren, Aceh tersebut. Selasa 15 Agustus 2023, warga dan juga petugas dari Bendung Curug Lari, Karawang, Jawa Barat ini dikejutkan dengan penemuan jenazah laki-laki tanpa identitas yang kemudian ini mengapung di aliran Sungai Citarum, pemirsa, yang belakangan diketahui bahwa sesosok jenazah tersebut ini adalah jenazah dari Imam Mashkur yang berusia 25 tahun yang diketahui akhirnya ini adalah korban dari penculikan dan juga penganiayaan oleh 3 anggota TNI serta juga terlibat 3 warga sipil lainnya. Kita akan langsung melihat dan juga menelusuri seperti apa lokasi dari penemuan jasad imam tersebut. Kita akan temukan faktanya. Ini kami sudah mendekat di lokasi tempat penemuan. Berdasarkan informasi yang beredar, memang jenazah dari imam ini tersangkut oleh tanaman di sekitaran Bendung Curug ini, pemirsa. Sayangnya ini bisa mengakses. Bisa akses ke sini, Pak. Oke, kita lewat jalan kecil ini. Ya, tadi kami sempat mencari tahu berapa jarak dari waduk Jatiluhur karena memang informasi yang beredar pelaku ini membuang jasad imam. Ini titiknya adalah di Jatiluhur Purwakarta, pemirsa, dan jaraknya untuk sampai di Bendung Curug ini adalah kurang lebih 15 km. Kalau bisa saya gambarkan, arah Purwakarta adalah di sebelah kanan saya ini, pemirsa. Dan jenazah dari imam ini ditemukan di sela-sela tanaman yang berada di depan saya ini. Oke, kita akan coba mendekat. Nah, di sini, pemirsa, ini berdasarkan informasi yang beredar ya, seperti yang Anda ketahui ini adalah tanaman, ada eceng gondok di sini yang kemudian ini jenazah imam tersangkut di sela-sela tanaman ini yang ditemukan pada tanggal 15 Agustus 2023. Juga informasi yang beredar ini sebenarnya dibuang di Jatiluhur, di Waduk Jatiluhur ini adalah tanggal 13, artinya sudah memakan kurang lebih waktu 3 hari hingga jenazah imam tersebut ini ditemukan di lokasi ini. Cukup sepi, tapi saya akan mencoba untuk mencari atau menggali informasi. Kemungkinan ada saksi mata yang kemudian ini bisa ditanya lebih lanjut berkaitan dengan penemuan jenazah imam. Kita akan temukan faktanya. Saya saat ini sedang bersama dengan salah satu saksi mata yang pada saat jenazah dari imam ini ditemukan menyaksikan langsung dan juga menemukan langsung. Beliau ini adalah Pak Anto. Kami harus merahasiakan identitas dan juga namanya. Gimana ceritanya, Pak Anto? Iya, itu saya waktu jaga, saya kan jauh ya dari tempat lokasi kejadian itu. Ada yang beritahu itu, Pak, ada mayat itu. Yang ngasih tahu siapa? Oh, itu yang lewat, nggak tahu siapa-siapa ya. Warga gitu ya? Iya, warga yang lewat. Oke. Saya cepat datang ke sana, ya memang itu ada mayat. Itu udah banyak orang itu warga yang lihat itu. Waktu Pak Anto datang, itu belum ada petugas apapun ya, artinya dari kepolisian, mungkin dari apapun, ambulans yang kelihatan itu masih belum ya, Pak? Oh, baru belum. Warga ya? Belum ada. Waktu lihat jenazah, itu bisa kelihatan jelas ya, Pak Anto ya? Iya. Posisinya di mana, Pak? Terlentang gitu. Terlentang? Iya. Nggak pakai baju itu, nggak pakai.
Loh, nggak pakai baju keseluruhan dari atas sampai kaki? Oh, kalau ke bawah pakai celana itu. Pakai celana Iya, panjang? celana pendek itu. Mohon maaf untuk kondisi tubuhnya ini gimana Pak waktu itu Pak Anto lihatnya? Itu udah ini ya, udah ke matahari itu. Udah pada hitam-hitam itu. Kondisinya hitam? Iya, kulitnya hitam itu udah kena sinar matahari barangkali. Bengkak atau enggak? Ya bengkak itu, udah Bengkak, bengkak. Ya. Ada luka-luka nggak yang Pak Anto lihat di mayat imam waktu itu Pak? Nggak ada itu. Dari wajahnya kondisinya gimana Pak Anto? Wajahnya masih utuh itu. Tuh, ada mungkin bekas-bekas luka atau lebam, ada nggak kira-kira Pak? Oh, itu ada di sini gigitan ikan barangkali. Di mana Pak? Di posisi ininya, ke sini. di dada kiri. Ya, di kiri. Oke, di dada kiri ada apa? Itu ada luka itu. Itu Pak Anto lihat sendiri ya? Iya, Selain luka yang itu lumayan besar ya Pak ya lukanya ya? dia besar-besar. Penemuan pertama kali jam berapa Pak Anto? Setengah 12 itu. Setengah 12, Iya. siang-siang ya, Iya, di tanggal siang. 15 itu ya. Iya. Nah, polisi datang jam berapa? Enggak lama tuh. Ada 1 jam kira-kira? Pak Ada Anto? ya 1 jam itu. 1 jam ya, 1 dan jam. Pak Anto juga nggak tahu siapa yang Iya. menghubungin polisi itu Ya ya? nggak tahu saya. Setelah itu apa yang dilakuin polisi Pak pada saat datang? Ya itu langsung nggak lama langsung diangkat aja Bu. Langsung diangkat? Iya langsung dibawa. Mm-mm. Ada sempat olah TKP mungkin di sini? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada ya. Pak Anto, makasih banyak sudah mau membagikan kesaksiannya kepada Tim Fakta. Sehat selalu Pak Anto. Setelah ditemukan oleh warga di Bendungan Curug, jenazah dari Imam Mashkur ini kemudian diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Seperti apa sebenarnya kondisi jenazah pada saat datang di RSUD Karawang dan seperti apa proses selanjutnya, kita akan temukan faktanya pemirsa. Ya, saya menemui Pak Andi ini tentunya juga kita membahas mengenai penerimaan jenazah yang juga beberapa waktu lalu diterima oleh RSUD Karawang ya. Pertama kali diterima jenazah oleh pihak RSUD Karawang sendiri pada tanggal berapa ya Pak Andi? Untuk jenazah tersebut yang diberitakan di media memang betul atas nama Imam Mashkur, itu kita terima pada tanggal 15 Agustus dan waktu itu belum teridentifikasi. Jadi kita mendapatkan kiriman jenazah tak dikenal dari pihak kepolisian Karawang. Oke, dari pihak kepolisian mengantarkan jenazah ke RSUD Karawang, sempat juga diketahui kondisi jenazah Imam Mashkur pada saat itu seperti apa Pak Andi? Jadi jenazah tak terkenal tersebut yang dikirim oleh pihak kepolisian Karawang itu memang sudah dalam kondisi meninggal dan dinyatakan oleh dokter forensik kita memang sudah kemungkinan antara 2-3 hari karena memang sudah mulai ya. ada pembusukan. Jenazah pada saat datang ini memang penuh lukakah? Mungkin ada luka lebam? Kondisi tersebut itu ada di dalam hasil visum tersebut. Nah, hasilnya sudah kita serahkan ke pihak kepolisian. Prosesnya berapa lama itu Pak? Ketika pihak kepolisian meminta visum luar ya terhadap jenazah Imam Mashkur. Si jenazah ini memang sampai tanggal 23 Agustus baru teridentifikasi dari pihak kepolisian. Sekitar 8 hari. Dan itu langsung diambil oleh kepolisian. Terinformasi bahwa itu akan dibawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Izin penegasan saja Pak, artinya untuk nama Imam Mashkur ini keluarnya identifikasi tersebut ini oleh polisi kah atau dari pemeriksaan rumah sakit? Kepolisian. Dari kepolisian. Nah, karena itu kan alat identifikasinya kepolisian. Pak Andi, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasi yang sudah disampaikan. Kita temukan fakta selanjutnya pemirsa. Ya, kami saat ini sudah sampai di Jalan Sandratek, Rempoa, Tangerang Selatan, pemirsa. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini adalah lokasi ataupun juga toko kosmetik di mana Imam Mashkur sehari-harinya beraktivitas. Di sini rolling door, kita ketahui ya, ini tertutup rapat, rolling door berwarna coklat. Tidak ada tulisan ataupun juga petunjuk begitu bahwa lokasi ini adalah tempat penjualan kosmetik. Masih digembok juga, tetapi di sini tidak dipasang garis polisi yang kemudian ini menunjukkan bahwa lokasi ini adalah tempat penculikan oleh 3 oknum TNI tersebut. Di sebelah kanan ini juga
ada toko kelontong begitu ya. Kami berharap bisa mendapatkan informasi yang bisa kami eksplor di sini. Kita akan coba tanya, mungkin ada beberapa saksi mata di sini. Ada apa, Bu? Saya mau tanya-tanya sebentar yang di sebelah ini. Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi betul ya Bu ya, yang di sebelah ini yang punyanya. Jangan Imam difoto Mashkur. dan Oke, saya udah Bu ya nggak apa. Mau nanya aja, berarti tapi benar ya yang Imam Mashkur itu di sebelah sini ya? Iya. Waktu kejadian Ibu ada di sini? Saya nggak tahu soal kejadian. Tanya aja sama Nana. Oh, tapi di sini tutup Bu berarti? Bukan tutup. Saya lagi layanin pembeli. Oh, lagi layanin pembeli. Uh, Oke, tapi kenal sama Imam Mashkur ya Bu ya berarti? Kayak namanya samping ya. Jadi pasti pernah ngobrol gitu ya? Jarang sih ngobrol, masing-masing kan ada kesibukan sendiri. Paling cuma nyapa-nyapa aja gitu ya. Tapi menurut Ibu sehariannya gimana sih Bu? Orangnya baik. Baik ya. Tapi memang aktivitasnya sehari-hari dari pagi sampai malam ini penjual kosmetik. Udah lama belum sih Bu ini Imam? Belum buka Pak, toko saya di sini? nggak nanya. Soalnya saya nggak pernah nanya. Kalau Nggak Ibu pernah sendiri nanya. udah lama? di sini? Kalau saya udah 10 tahun di sini. Udah 10 tahun. Kalau Bapak udah 40 tahun di sini. Oke. Nah, tapi tokonya Imam sendiri bukanya mulai kapan ya Bu? Nggak tahu, saya nggak lupa, nggak nanya. Ada kira-kira 1 tahun gitu? Enggak. Nggak ada 1 tahun. Oh, berarti baru ya? Termasuk baru ya Imam di sini. Katanya Bu, itu ada jual obat-obat gitu. Kalau soal juga itu nggak saya nggak pernah nanya, Nggak nggak pernah kutak-katik masalah itu punya orang, nggak saya. Saya baru saja bertanya sama penjual toko kelontong ini ya, yang lokasinya ini pas berada di sebelah kanan lokasi toko kosmetik milik Imam Mashkur, dan belum banyak yang kemudian ini bisa digali karena informasinya mereka bersebelahan tetapi dengan kesibukan masing-masing. Artinya Imam ini juga sering menerima pelanggan, tetapi pelanggan tersebut secara bergantian begitu, tidak ada yang kemudian ini banyak ramai beraktivitas di depan tokonya. Kita akan temukan fakta lainnya pemirsa.